Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Guntoro SJY. Setelah 2 minggu kita tidak berjumpa, kita akan melanjutkan permenungan refleksi kita tentang hal-hal yang menyebabkan kehancuran hidup pasangan, suami istri, dan keluarga Katolik. Sebelumnya, Romo Gun ingin menyapa sahabat-sahabat semua, kaum Takopia, Amakane, Sugeng Injing, selamat pagi, Buenos Dias, good morning, untuk kita semuanya dimanapun Anda berada. Oh ya, sebelum Romo melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ya. Komen itu penting, jadi biar yang Romo refleksikan, yang Romo renungkan, ada tanggapan dari saudara-saudari semuanya, para sahabat semuanya, ada impact atau ada timbal balik yang dapat kita renungkan secara bersama-sama. Tentu hal itu sangat berguna untuk pendampingan, pelayanan, dan juga untuk saling melengkapi, saling memperkaya antara Romo dan para sahabat keluarga semuanya. Oke, tema hari ini atau sesi ini adalah hal-hal yang menyebabkan kehancuran hidup pasangan dan keluarga Katolik. Yang pertama, banyak pasangan yang menikah dalam kondisi belum siap, baik secara mental maupun spiritual, sehingga belum mampu menghayati hidup pasangan maupun hidup berkeluarga dengan baik. Oleh karena itu, dalam Gereja Katolik, persiapan pernikahan atau sakramen perkawinan itu diwajibkan. Walaupun itu juga belum menjamin bahwa pasangan-pasangan itu dapat sungguh-sungguh siap menghayati sakramen perkawinan. Namun intinya adalah kehancuran hidup pasangan atau keluarga-keluarga Katolik, khususnya keluarga-keluarga muda, disebabkan oleh belum siapnya pasangan dalam memasuki hidup berkeluarga, belum mampu menghayati spiritualitas keluarga dengan baik. Artinya belum siap. Yang kedua, ketidakdewasaan. Tema ini banyak dialami oleh keluarga-keluarga. Dalam hal ini, ketidakdewasaan bisa salah satu dari pasangannya, atau bahkan dua-duanya. Jadi suaminya tidak dewasa, istrinya juga tidak dewasa. Tentu saja ketidakdewasaan menyangkut kematangan pribadi yang meliputi mental, spiritual, dan juga moral. Tidak mudah orang yang tidak dewasa sungguh-sungguh bisa menjadi seorang bapak dalam keluarga, seorang bunda dalam keluarga, atau seorang ibu dalam keluarga. Tidak mudah. Sangat sulit
orang yang tidak dewasa akan hidup dalam komitmen atau kesetiaan janji perkawinan. Tidak mudah. Sulit juga seorang yang tidak dewasa hidup dalam kebenaran, hidup dalam hukum-hukum Allah, hidup dalam keadilan, hidup dalam cinta kasih yang murni, dan juga pengampunan yang total. Banyak contoh di sekitar kita tentang ketidakdewasaan. Misalnya seorang istri atau suami yang memperlakukan pasangannya dengan kasar, bahkan cenderung ke KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kata-katanya kasar, bahkan diikuti dengan gerakan fisik yang memukul, bahkan menendang, dan lain sebagainya. Ini merupakan ungkapan sebenarnya dari ketidakdewasaan atau ketidakmatangan pribadi, sehingga memperlakukan pasangannya itu dengan tidak adil, dengan kurang cinta kasih, kurang lembut. Orang yang tidak dewasa biasanya dia memiliki kecemburuan yang berlebihan. Kalau pasangannya itu ngobrol dengan orang lain atau lawan jenis atau bahkan yang sejenis gitu ya, itu sudah memiliki kecemburuan yang luar biasa. Atau pasangannya bertemu dengan orang lain, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dia rasa curiganya itu berlebihan. Tentu cemburu itu baik ya, untuk mengungkapkan ya cinta kepada pasangannya, perhatian kepada pasangannya. Tapi kalau berlebihan, maka ini sebagai ungkapan ketidakdewasaan atau ketidakmatangan pribadi. Sehingga dia marah, dia ngamuk, dia emosi kepada pasangannya. Padahal itu adalah relasi biasa, perjumpaan biasa, tetapi dimaknai secara negatif. Orang yang tidak dewasa sulit untuk menghormati pasangannya, tentu saja. Bahkan juga kedua orang tuanya, juga keluarga besarnya. Ya, mereka dianggap orang lain. Dengan pasangannya saja dia tidak menghormati, apalagi dengan keluarganya, apalagi juga dengan kedua orang tuanya. Orang yang tidak dewasa hanya memikirkan kesenangan dirinya. Ya, sebatas hanya memenuhi keinginan dirinya, ambisinya, dan tidak mau melihat segala sesuatunya dari perspektif pasangannya atau perspektif orang lain. Dan ini yang seringkali menyebabkan percecokan, menyebabkan hancurnya relasi pasangan ataupun keluarga. Maka bagi Anda yang menikah dengan pasangan yang kurang dewasa, ataupun Anda sendiri belum menjadi pribadi yang dewasa, maka Anda harus memohonkan rahmat Tuhan untuk terus bisa bertumbuh, untuk membangun pribadi yang lebih matang, yang lebih dewasa, dengan cara mendengarkan sabda Tuhan, dan juga ada laku prihatin atau laku rohani untuk mematangkan kehidupan pribadi Anda. Dan jangan lupa, penting sekali, bahwa dalam keseharian hidup, di tengah sibuknya pekerjaan, Anda juga harus terlibat dalam komunitas keluarga di gereja Anda. Ya, yang sudah diterima dan sudah diakui dalam bidang pastoral
keluarga selama ini adalah Anda dapat tergabung dalam komunitas Married Encounter atau ME, atau Couple for Christ, CFC, atau Catholic Family Ministry, CFM. Banyak komunitas-komunitas yang lainnya yang intinya mendukung hidup pasangan dan hidup keluarga Anda. Itu akan mematangkan kepribadian Anda. Pelan-pelan itu akan membentuk Anda untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ingat, ketidakdewasaan dalam hidup pasangan, bisa satu atau dua-duanya tidak dewasa, itu sangat rentan dalam bangunan keluarga Katolik. Yang ketiga, ketidakhadiran pasangan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dinamika pasangan atau keluarganya. Ya, secara fisik mungkin hadir, namun jiwanya nggak tahu kemana. Ini sangat penting ya, bahwa banyak pasangan yang hidup dalam pernikahan, hidup satu atap, satu rumah, namun dalam hidup harian seperti terpisah atau dipisahkan oleh pulau atau jarak yang jauh begitu ya. Ketika pacaran romantis, pasangannya jatuh, waduh, langsung sigap seperti Superman datang menolong. Namun setelah menikah, terserah pasangannya mau ke utara, mau ke selatan, mau bekerja keras, terserah. Artinya apa? Dia tidak hadir dalam kehidupan pasangannya. Kasihan sekali ya kalau ada pasangan atau keluarga yang seperti ini. Ya, bukan hanya kasihan, memprihatinkan. Mereka hidup bersama, tetapi sesungguhnya hidup sendiri-sendiri. Menyedihkan, yes. Artinya bahwa sungguh tidak ada kebersamaan. Oleh karena itu dalam hal ini, berempati pada situasi yang dihadapi pasangan itu sangat penting. Hadir dalam setiap momen yang dihadapi pasangan atau keluarga. Itu bagi saya wajib, bahwa suami bisa merasakan apa yang dirasakan istrinya dan sebaliknya, dan juga keluarga besarnya atau kedua orang tuanya. Itu sangat penting. Artinya hadir dalam rutinitas pasangan atau keluarga. Itu menjadi bagian sisi empati hidup kita terhadap pasangan atau keluarga kita. Intinya bahwa setiap pasangan harus terbuka terhadap kehadiran pasangannya dan sebaliknya. Konkretnya, setiap masalah yang dihadapi pasangannya idealnya juga menjadi masalah bersama, bukan hanya menjadi masalah pasangannya. Maka di sini juga keterbukaan itu sangat penting. Sehingga pun kalau pasangan ini mungkin hidup secara terpisah oleh jarak, oleh waktu, kota, bahkan bangsa, karena mungkin faktor pekerjaan atau studi atau karir, namun mereka tetap mampu menjalin relasi yang saling menghadirkan satu sama lain. Intinya bahwa disposisi batin yang tepat tetap harus dihadirkan dalam rutinitas hidup harian bagi pasangan, suami istri, dan keluarga. Yang keempat, masalah ekonomi. Ya, setiap pasangan atau keluarga harus mempunyai manajemen hidup ekonomi yang baik. Kalau Anda kendor atau sembrono atau masa bodoh bahkan dalam manajemen ekonomi keluarga, maka tanpa kita sadari, lambat laun bahaya sudah ada di depan mata. Sekuat-kuatnya perekonomian Anda, keluarga Anda
tanpa manajemen yang baik, keluarga kita akan hancur. Oleh karena itu, mesti ada manajemen perekonomian keluarga yang baik. Sehingga hidup keluarga Anda tertata dengan baik, dengan mempunyai prioritas-prioritas kebutuhan. Mana yang harus dipenuhi pertama-tama, dan mana yang hanya sebagai tambahan atau sebagai aksesoris dalam kehidupan pasangan ataupun keluarga. Yang kelima, apakah itu? Yang kelima adalah godaan dunia. Tawaran-tawaran dunia atau gaya hidup sekarang ini. Dunia saat ini mempunyai kecenderungan untuk menetapkan sebuah agenda bagi Anda, pasangan suami istri, keluarga, dan juga saya sebagai seorang Romo. Ya, karena Romo juga bagian dari hidup masyarakat, kehidupan masyarakat. Artinya apa? Bahwa seolah-olah dunia itu menawarkan suatu perjalanan yang tampak baru, namun sebenarnya itu menjerumuskan kehidupan kita. Kita sudah diprogram bahwa hidup pasangan, hidup keluarga, atau hidup apapun itu diarahkan kepada suatu titik, suatu tujuan gaya hidup, tanda petik, bisa konsumerisme, bahwa kita menjadi orang-orang yang haus untuk memiliki ini, memiliki itu, membeli ini, membeli itu, ataupun gaya hidup yang spontan, gaya hidup yang instan, bahwa segala sesuatunya gampang, bisa diambil atau diraih dengan secepat kilat. Gaya hidup instan. Dan gaya hidup lain sebagainya. Yang intinya bahwa dari kemajuan teknologi menawarkan model bentuk kehidupan tanda petik yang baru, yang berbeda dengan cara lama yang dianggap sangat tradisional. Maka dunia sungguh menawarkan gaya hidup baru itu, dan seolah hidup kita sekali lagi diarahkan ke sana, ke suatu tujuan atau grand design dunia saat ini. Dan secara khusus untuk kehidupan keluarga, seolah-olah kehidupan keluarga itu hanya perjumpaan sesaat. Dan kalau sudah bosan, ya tinggalkan saja. Kalau kita nggak happy lagi, yang ada hanya susah, yang ada hanya penderitaan, untuk apa? Itu bukan tujuan hidup kita di dunia ini. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah bahagia. Maka kalau kita nggak bahagia, kita menikah, nggak bahagia, selesai. Tinggalkan saja. Begitupun kehidupan keluarga itu diserang dari berbagai faktor yang menyebabkan kesetiaan itu dipertaruhkan kadang-kadang. Jika seseorang sadar bahwa kita diarahkan ke suatu grand design yang menyesatkan, khususnya dalam relasi pasangan, dalam hidup keluarga, maka kita harus meninggalkan model-model tawaran dunia yang menghancurkan keluarga kita. Begitupun dengan panggilan khusus, artinya sebagai seorang imam, biarawan-biarawati seperti saya, yang menghayati hidup sebagai seorang imam, hidup dalam sakramen imamat, ya, kesetiaan saya setiap hari diuji oleh tawaran-tawaran dunia, oleh berbagai hal yang bisa menghancurkan hidup imamat saya. Seolah-olah saya diarahkan kepada suatu bentuk hidup yang mengatakan bahwa cara hidup itu keliru. Ini cara yang benar, begitu. Atau menjadi seorang imam yang setia itu, no, bukan saatnya lagi. Sekarang menjadi seorang imam yang penting itu adalah terkenal, hebat, nggak perlu susah-susah, hidup mewah, nggak perlu hidup miskin, nggak perlu itu hidup taat, nggak perlu itu hidup dalam kemurnian. Wah, tawaran dunia seperti itu. Jadi antara hidup berkeluarga maupun hidup selibat, hidup imamat,
atau menjadi seorang biarawan-biarawati, kiranya menghadapi tantangan yang sama, bahwa tawaran dunia saat ini menawarkan hidup yang mudah, hidup yang enak, hidup yang instan. Padahal itu semua menjerumuskan hidup pasangan, hidup keluarga. Saya mengusulkan prioritas berikut secara umum dalam menghadapi situasi ini. Pertama adalah kita memiliki prioritas dalam hal ini. Yang pertama, persahabatan dengan Tuhan. Itu menjadi prioritas yang pertama. Artinya bahwa kita harus kuat dalam relasi dengan Tuhan. Bahwa Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, persahabatan dengan pasangan. Bahwa relasi yang mendalam antara suami istri itu menjadi persahabatan kedua yang sangat penting. Kalau Anda memiliki relasi yang sangat penting atau persahabatan yang baik dengan pasangan Anda, itu menjadi jaminan bahwa keluarga Anda akan tetap bertahan sampai akhir. Yang ketiga, persahabatan dalam pekerjaan. Hayati pekerjaanmu itu sebagai perwujudan, sebagai aktualisasi diri dalam mewujudkan keluarga Anda yang sehat. Artinya apa? Bahwa Anda bekerja tidak akan sia-sia. Walaupun capek, mungkin letih, mungkin habis-habisan secara fisik maupun mental, spiritual, tetapi itu semua demi keluarga Anda. Demi keutuhan keluargamu dan juga relasi pasangan dengan pasanganmu. Yang keempat, persahabatan dengan sesama. Itu juga menjadi penting. Ini karena kita adalah makhluk sosial. Jadi persahabatan dengan sesama itu juga penting. Namun itu semua tidak lebih dari yang pertama tadi, persahabatan dengan Allah, persahabatan dengan Tuhan, persahabatan dengan pasangan, dan persahabatan dengan pekerjaan Anda. Dan yang keempat baru dengan sesama. Mari kita berhati-hati dalam mensikapi tawaran-tawaran dunia ini sehingga kita itu tidak salah langkah ya, tidak salah langkah dalam mengambil setiap keputusan. Ingat, kita tetap harus mempunyai prioritas dalam mensikapi tawaran-tawaran dunia ini. Yang keenam, apakah yang keenam? Pasti Anda semua bisa menebak ini. Yang keenam adalah perselingkuhan. Romo ulangi, perselingkuhan. Saya yakin bahwa perselingkuhan itu sangat berkaitan dengan ketidakdewasaan dan rapuhnya orang memegang komitmen. Maka sangat terkait dengan poin pertama. Perselingkuhan tentu saja bisa disebabkan oleh banyak hal. Kita nggak bisa hanya menyebutkan satu sebab. Namun, kalau kita memang mempunyai komitmen sebagai pribadi yang dewasa, sadar, tidak hanya pikiran tapi juga hati, bahwa saya adalah suami atau istri dari pasanganku, saya adalah seorang ayah atau ibu dari anak-anakku, hal itu tidak akan terjadi. Karena seringkali perselingkuhan datang ya secara tiba-tiba. Artinya secepat kilat dan sadar atau tidak sadar kita sudah masuk dalam kubangan dosa. Atau kadang perselingkuhan datangnya ya pelan-pelan. Dari saling lirik, main-main, dalam bahasa Jawa itu dolanan jadi tenanan gitu ya. Sampai akhirnya secara sadar memang ingin melakukan perselingkuhan, meninggalkan pasangannya dan menjalin relasi dengan orang lain. Kita harus tetap sadar bahwa
kita sudah diberikan kemampuan untuk mengendalikan keinginan-keinginan kita, untuk mengatur segenap panca indera yang telah diberikan Tuhan. Maka kita harus selalu eling lan waspada dalam hal ini. Karena kalau kita hanya mengikuti keinginan-keinginan kita, kesenangan-kesenangan duniawi kita, hawa nafsu kita, ya jatuh-jatuhnya kita pada perselingkuhan. Sekali lagi, kita nggak boleh bermain-main dengan perasaan kita. Sekali lagi, jangan sampai hidup Anda, hidup kita sebagai manusia hanya digerakkan oleh hawa nafsu atau perasaan-perasaan kita saja. Kayaknya aku ingin mencintai dia, atau kayaknya dia mau denganku. Padahal aku sudah memiliki pasangan, aku sudah punya anak loh ya. Namun seringkali itu terhapuskan oleh hawa nafsu, oleh keinginan-keinginan yang tidak teratur, dan ya kita mengikuti perasaan-perasaan masa muda kita bahwa ya dia kayaknya lebih menarik dari pasanganku, dia kayaknya lebih sayang dari pasanganku. Ya, ujung-ujungnya adalah perselingkuhan. Kita sering bermain-main dengan imajinasi kita, dan akhirnya kita dijerumuskan dalam sikap-sikap ceroboh atau kecerobohan, kerakusan, dan akhirnya ya kebodohan. Kita sudah memiliki yang terbaik, yaitu pasangan kita yang datang dari Tuhan, tetapi kita bermain-main dengan orang lain atau bahkan pasangan lain. Sangat memprihatinkan tentu. Maka kita harus berani meninggalkan semuanya itu untuk kembali ke jalan yang benar. Karena ini jelas-jelas sudah masuk ke dalam dosa. Karena apa? Ya memang akhirnya kita jatuh ke dalam dosa yang disebut dengan dosa perselingkuhan ya. Sehingga hidup keluarga kita hancur, hidup pasangan kita remuk redam. Syukur-syukur pasangan kita memiliki kedewasaan sehingga dia bisa menerima situasi itu, walaupun ingat ya, pasangan Anda pasti hancur hatinya. Tetapi syukur kalau pasangan Anda bisa menerima dan mengampuni kecerobohan Anda, sehingga dapat hidup kembali dengan baik. Tapi seringkali bahwa karena ini berkaitan dengan ketidakdewasaan, perselingkuhan ini terus berjalan sampai akhirnya bertahun-tahun anak menjadi besar dan dewasa, dan mereka tahu bahwa bapak atau mamanya berselingkuh. Tentu ini suatu kesaksian yang menyakitkan bagi anak-anak. Tentu ini adalah suatu kesaksian yang menjadi luka bagi anak-anak. Maka bagi Anda yang hidup dalam perselingkuhan, Romo ajak, yuk kita kembali ke jalan yang benar. Kembalilah menjadi laki-laki sejati, kembalilah menjadi perempuan yang bijaksana untuk menghayati hidup pasangan dengan menghayati firman Tuhan. Maka poin ini sangat penting dan harus menjadi perhatian, karena dalam dunia modern ini, poin yang keenam, perselingkuhan ini banyak menyebabkan kehancuran hidup pasangan maupun keluarga. Yang ketujuh, komunikasi yang buruk. Dari sesi sebelumnya, Romo menyebutkan bahwa keluarga yang solid dan kokoh itu salah satunya kalau memiliki komunikasi yang baik, khususnya pasangan suami istri. Ada komunikasi yang baik antara keduanya. Maka hal-hal yang menyebabkan kehancuran keluarga salah satunya adalah komunikasi yang buruk, komunikasi yang macet,
dan kurang bijaksana dalam penggunaan handphone. Ya, saat ini kita semua memang hidup dalam dunia modern di mana perkembangan alat komunikasi bergerak begitu cepat. Memang hidup kita tidak bisa dipisahkan dari yang namanya alat komunikasi. Namun bukan berarti bahwa kita menjadi hamba atau budak dari alat-alat teknologi itu. Setiap pasangan atau keluarga harus bijaksana dalam menggunakan HP dalam kehidupan. Karena seringkali kita tidak menggunakannya dengan bijaksana. Dan ditambah lagi bahwa memang komunikasi kita dengan pasangan itu jelek, macet, bahkan buruk atau sangat buruk. Kita kurang terbuka dengan pasangan, kita tidak bisa mendengarkan pasangan dengan kedua telinga kita, dengan hati kita, sehingga komunikasi macet. Yang kedelapan, perjudian. Judi. Ya, banyak pasangan maupun keluarga hancur karena salah satu bermain judi. Sudah banyak kasus-kasus yang awalnya keluarga ini baik, secara ekonomi bagus, namun karena salah satu pasangan berjudi menyebabkan kehancuran hidup pasangan maupun hidup keluarga. Perjudian memang berkaitan dengan faktor ekonomi, tapi saya ingin menyebutkan secara khusus ya, karena seringkali ekonomi pasangannya itu bekerja dengan baik, namun karena pasangannya berjudi sehingga ini menyebabkan relasi pasangan dan akhirnya keluarga itu hancur berantakan. Sudah banyak kasus, sudah banyak kisah-kisah yang membuktikan bahwa perjudian sama sekali tidak membangun hidup pasangan atau keluarga, bahkan menghancurkan hidup pasangan maupun hidup keluarga itu. Maka mari Romo mengajak bagi pasangan atau keluarga untuk tidak masuk ke dalam perjudian, baik itu yang langsung maupun yang online ya. Keduanya sama, menghancurkan hidup pasangan maupun keluarga Anda.